bahwa bulan ke-8 ini ada kejadian waktu zaman Samudra. Sesudah Samudra mencapai dari Buddha di pohon Bodhi di kota Kaya. Lalu beliau duduk di bawah pohon Bodhi 7 hari merenungkan apa yang sudah diketemukan oleh beliau. Tidak lain adalah Dhamma yang membuat beliau mencapai Buddha. Dhamma apa yang membuat panggilan kita tak bisa mencapai Buddha? Dengan cara apa? Sebelumnya sebagai panggilan kita tak, dia melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, timbul pikiran, kenapa manusia kok bisa di usia tua, bisa sakit-sakitan, apalagi bisa meninggal dunia. Ini penderitaan. Cara apa supaya jangan jadi tua, jadi sakit-sakit, jadi menderita, jadi dia menemukan sudah cukup lama, berapa tahun. Akhirnya waktu dia ketemu orang betapa, dia pilih bahwa ini adalah cara yang paling tepat membuat beliau mengambil keputusan berangkat dari istana, tidak lagi jadi panggilan tidak. Walaupun sudah punya anak, laki-laki, sudah punya istri, tapi beliau tidak tentukan sebagai ayah, sebagai suami, sebagai panggilan putra mahkota. Waktu kemudian dari guru meditasi, guru yang pertama adalah Aladadabut. Bisa meditasi sampai jhana 4, bukan jhana 4 kali beliau bisa lulus ujian. Guru bilang sudah selesai, sudah lulus, boleh ikut bantu jadi guru untuk murid-murid yang lain yang belum bisa. Tapi bantu saya menemukan bahwa jhana 4 yang dapat itu memang cukup bagus, pikiran tenang, rasanya enak. Ya, kalau siapa mau enak boleh meditasi, mau enak kan, jangan banyak kacau. Meditasi tenang-tenang, nanti bisa enak, bahagia. Sebab kebahagiaan itu tidak akan datang kalau ramai-ramai ribut-ribut, tapi kalau tenang itu bisa bahagia. Di sini tidak banyak ke dalam animat, tenang, salah satu tempat yang cukup baik itu bisa bahagia. Sebab tidak juga banyak macam-macam. Orang datang dan datang dan kok enak kan? Enakan. Apalagi kalau meditasi sebenarnya dapat jhana 4 kebahagiaan dan boleh dapat kekuatan batin, dapat super power, bisa bikin apa yang manusia biasa tidak bisa.
Jadi kekuatan meditasi memang melibatkan bisa jadi Superman. Tapi Beliau Taufik mengungkap bahwa ini bukan tujuannya. Dia minta izin dari gurunya untuk cari ilmu yang lebih tinggi. Akibatnya dapat ilmu dari guru yang kedua, namanya udah gak dapat lagi 4 jana, namanya Akrupa jana. Yang pertama itu 4 jana, Akrupa jana. Ini lebih tinggi Akrupa jana, berdiri dari 8 jana, lebih tenang, tenang sekali. Dia bilang sudah selesai, sudah lulus. Tapi Pak Gereja tak menurunkan. Ya memang tenang sekali, bahagia, cukup bahagia, tenang. Tapi dalam sekali, dalam hati dan pikiran beliau masih ada apa? Ada kekurangan batin yang halus sekali, keserakahan, kemarahan, keburukan, atau awisya. Belum hilang dari pikirannya, masih belum mencapai kesucian mutlak. Tanya coba gurunya, Bapak, bagaimana caranya untuk bisa hilang semua kekurangan batin yang halus? Beliau angkat tangan, tidak mampu. Tidak ada guru mana-mana yang tinggi dapat ilmu yang untuk menghilangkan kekurangan batin yang halus. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, Beliau tidak memberi keputusan. Beliau harus mencari sendiri. Ini namanya Sama Sambuddha. Sang Buddha yang menjadi Buddha, mencapai Buddha dengan sendiri. Sebab tidak ada guru lagi. Guru meditasi ada yang jadi, tapi guru untuk mencapai kebebasan Buddha tidak ada lagi. Dia usaha bagaimana caranya. Mulai latihan yoga seperti di India, banyak orang main yoga macam-macam. Itu sudah dicoba oleh Pak Gereja, tapi tetap kekurangan batin dalamnya tidak hilang, tidak habis-habis. Akhirnya beliau mulai tidak makan, tidak minum, hanya duduk diam sampai badannya kurus sekali, jatuh pingsan. Sebab tidak makan, tidak minum lama, untuk sekali, masih hidup, kesadaran kembali. Lalu dengan orang main kita, TikTok, tapi menyanyi bahwa kita itu ada 3 lain. Yang satu tunjuk. Ini seperti hidup di istana, banyak tidak akan mencapai kesucian dan ketemu cara hidup bebas dari penderitaan. Yang kedua, terlalu kencang. Kalau terus main nanti bisa putus. Seperti itu Buddha sedang menyiksakan diri begini. Kalau terus kan tidak akan dapat apa-apa, malah akan meninggal dunia jatuh. Yang paling tepat, yang paling bagus adalah jalan tengah, sedang. Siapa yang paling kita adalah Dewa Saka, Dewa Indra atau Dewa Saka. Datang mereka, sudah pengertian tak sadar bahwa yang sedang menyiksa ke diri keliru jalan. Dia mulai lagi dari makan lagi sampai sudah sehat kembali. Lalu
beliau duduk di bawah pohon apa? Pohon beringin. Di sini kan pohon beringin tidak ada ya. Yang di Jakarta. Ketika pohon beringin ada di mana? Tidak ada. Di kantornya Padai Kolka. Di sana itu pohon beringin. Ya. Itu dipakai oleh panggilan wisata. Dia duduk sana. Pohon beringin itu tidak jauh dari rumah ibu wisata. Ibu wisata datang sembahyang di pohon itu, sembahyang kepada dewa, dianggap pada dewa sana. Minta bahwa kapan nanti kalau sudah dewasa bisa ketemu orang baik, orang yang handsome, bisa menikah dengan orang baik, dapat putra pertama, akan kasih sesajian namanya Metu Payasa yang dibuat dari padi yang begitu mudah diambil dari Korea, campur dengan susu itu pilih dari 1000 susu, tapi ambil susu dari hanya 8, tapi lalu campur dengan madu. Tidak gampang mengkenali. Kalau tidak kaya sekali nggak bisa. Ibu cerita dapat apa yang sudah pernah minta dewa-dewa di pohon beringin. Ingat janjinya. Suruh pembantu datang untuk bersih untuk dewa pohon. Nanti bawa makanan kasih sekian kepada dewa. Pembantu yang datang ketemu siapa? Ketemu dewa katanya. Sebab di bawah pohon dulu ada yang duduk di bawah pohon, tapi bersinar terang. Sesungguhnya adalah panggilan Sudata. Hari itu ada bulan-bulan masjid, bulan 6 hari apa? Hari apa? Bulan 6 hari apa? Bulan 7 hari Waisak. Tapi itu masih pagi hari. Bagi saya tak boleh jadi muda, tapi sudah mulai bersinar. Ya kan? Pembentukan mungkin bukan manusia biasa, pasti dewa. Cepat-cepat lari pulang laporan kepada ibu cerita Tuhan. Sudah ditunggu dewa cepat-cepat. Ibu cerita bawa makanan madu biasa, serahkan kepada dewa. Waktu itu beliau tidak punya anak, dia punya pun. Ibu cerita tumpang kasih darah semua termasuk nampan emas. Buku kaya orang. Saya sudah dapat sesuai dengan janji apa yang sudah minta dulu, sudah dapat ini kejadian madu biasa. Pulang dengan tenang hati bahwa sudah bayar utang kepada dewa, angkat dewa. Maksudnya datang orang mencampur emas pergi ke sungai. Sungai apa? Sungai di bumbu kan? Sungai Rancala di India. Dia mandi dulu. Dia mandi, makan makanan 49 ke potong. Selesai makan, dia balik lagi ke sungai. Lalu tekad bahwa ini hari ini kalau bisa mencapai mudah, semoga dapat mati bisa lawan arus sungai. Begitu lepas, memang demikian. Dapat lawan arus sungai, lalu tenggelam ke dalam sungai, kena tidak ada tiga nampan. Jadi beliau melompat. Dewa naga yang jaga diserang bilang, ini ada tanda apa nih? Tanda bahwa akan ada sambutan baru akan datang. Dan dulu ada tiga sambutan yang sebelum sambutan sekelan
Sekarang Sang Buddha namanya siapa? Sang Buddha Kodama. Sebelum Sang Buddha Kodama siapa? Asapa. Sang Buddha Kattapa. Sebelum Sang Buddha Kattapa, Sang Buddha Kodakamana. Sebelum Sang Buddha Kodama, Sang Buddha Kakusanta. Jadi 4. Masih satu lagi. Sang Buddha siapa? Teriak. Yang akan datang. Sang Buddha Bekhya. 5 Buddha. Kenapa 5 Buddha? Sebab zaman ini namanya kapan ini akan ada 5 Buddha. Paling banyak kat zaman ini. Kalau zaman lain mungkin ada hanya 1, ada 2, ada 3, ada 4. Paling banyak kat zaman ini. Jadi 5 Buddha. Sebelum 5 Buddha ini juga ada 4 Buddha banyak sekali. Nama-nama yang salah satu namanya ada di Tangerang. Ada Mutara. Wihara apa? Ada Mutara. Batu Mutara. Itu nama Buddha yang tahu. Jadi kalau kita datang di Wihara Batu Ramu, di tempat yang pakai nama Sang Buddha yang tahu, banyak sekali. Banyak sampai Sang Buddha pertama. Siapa? Siapa? Buddha pertama. Di Pasir. Adi Buddha. Kalau kita ini jarang mengerti Adi Buddha siapa. Tapi lebih puncak bagi Aji. Yang angkat puncak pertama adalah Tuhan. Membuat kita umat Buddha sebagai Tuhan. Dengan ucapan Namo Sanghaya Adi Buddha. Tapi kita ini pakai Namo Tassa Bhagavato walaupun Buddha sekarang beda sedikit, tapi memang Buddha juga sebagai umat Buddha mengerti Buddha sekarang, Buddha yang lampau maupun juga yang akan datang. Sudah Sang Buddha tepat beliau menyeberang sungai dan sekarang dapat sumbangan alat-alat dapat genggam beliau umat di desa. Lalu dia pasang di bawah pohon apa? Pohon asata. Pohon apapun, kalau calon Buddha duduk diam di sana mengembangkan pikiran sampai mencapai Buddha, menjadi bodhi, mencapai bodhi sama pohon itu akan dipanggil pohon bodhi. Jadi nama bodhi bukan nama pohon. Dan Buddha dalam kaum ada yang duduk di pohon beringin jadi pohon bodhi. Ada pohon bambu jadi pohon bodhi. Coba-coba dalam kaum banyak sekali. Tidak bisa dijumlah banyak. Jadi nama bodhi bukan nama pohon. Dia duduk di bawah itu praktek meditasi. Sudah mulai tenang-tenang, datanglah Dewa Mara. Bangun. Diangkat itu duduk, tempat duduknya. Duduk bangun. Panggilannya tak bilang bukan. Dia dapat tempat duduk ini sebab dulu dia banyak jasa. Membuat jasa dia lampau banyak. Sampai dapat tempat duduk begini. Dewa Mara tanya, siapa saksinya? Waktu itu tidak ada siapa-siapa. Pada dewa yang tubuh yang cakap hilang, termasuk 5 orang petapa yang dulu bantu beliau. Dia tidak mau bisa sudah dulu cakap pada hilang, pindah ke tempat kamar desa jauh ini 100 kilo lebih. Tidak ada orang lain. Soalnya tak bilang sama ibu pertani. Silakan datang untuk menyaksikan bahwa apa yang dilakukan dulu muncul jadi orang perempuan. Sudah saya orang namanya Putri Ibu Putri boleh bisa jadi saksi bahwa bagi dia cakap. Jadi dahulu pada lampau banyak jasa. Tiap kali membuat jasa selalu tuang air bagikan jasa.
Jadi ini hadisi tempat-tempat membuat jasa akan jasa itu sudah lama sudah dilakukan kita dulu sekali. Jangan lupa ya, nanti kapan-kapan ini membuat jasa, menghabiskan jasa bahwa apa yang kita lakukan dengan dana tidak mati banyak macam jasa, bagikan jasa kepada semua makhluk. Ibu Batawi, jangan terima ayat juga dibagikan. Simpan yang mana? Simpan di dapurnya. Tapi banjir besar, Dewa marah, parah, sudah hilang. Sesudah Dewa marah hilang, dan mudah mulai. Teruskan meditasi. Sesudah meditasi, biar maju lagi. Maju apa? Maju melaksanakan panya, namanya vipassana panya, vipassana meditasi. Dalam bahasa Inggris yang bilang insight meditation. Dan meditation dulu dapat cara sudah cukup sampai ke depan. Tapi tambah lagi dengan vipassana meditation. Ada lain. Lihat pada firman diri kita sebagai 4 unsur. Dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Timbulnya, ini apa ini? Ini adalah kenyataan, kebenaran mutlak. Kebenaran kita, kepikiran kita, bagi kita, terus timbulnya cuma namanya apa? Anicca. Timbulnya, dan juga menderita, duka. Apalagi anicca, duka, anatta, ada yang kita kita tanpa aku. Bila aku itu bukan mutlak, hanya benar, tapi benar itu demikian. Aku. Kalau yang mutlak bukan. Dia dapat mengerti dengan panjang, merukan dan mengerti lebih dalam lagi mengenai duka. Lambang apa duka? Lambang seperti ini yang hitam duka. Kalau orang pakai batu hitam itu orang banyak duka. Duka. Sebabnya apa duka? Sebab adalah nafsu keinginan, tanha namanya. Ada 3 macam. Kama tanha yang hijau-hijau. Coba lihat orang yang mata hijau itu banyak kecelakaan. Lalu hawa tanha merah-merah. Ingin jadi macam-macam sekarang jabat banyak kepada ini jadi bupati, ini jadi presiden, ini jadi dewan, keinginan merah-merah. Lalu hitam apa? Kapa tanha, hawa tanha ingin tidak jadi. Bagaimana ini tidak jadi? Setiap orang di penjara, jadi tahanan. Ingin supaya tidak jadi tahanan. Orang miskin ingin apa? Ingin tidak jadi orang miskin. Ini yang kita. Ini adalah sebab. Akibat adalah duka. Sebab dan akibat. Kapan bisa lenyap duka akan mencapai kebebasan mutlak? Lampu nyala seperti warna putih-putih. Duka kemudian nirota putih-putih dan bahkan putih-putih mau beli nirota. Apa sebabnya? Bagaimana bisa? Sebabnya adalah di sini ada berapa? 8. Delapan apa? 8 dan
jalan mulia. Nah, mulai dari pandangan benar, 2 pikiran benar, 3 ucapan benar, 4 perbuatan benar, 5 mata pencarian benar, 6 usaha benar, 7 perhatian benar, 8 konsentrasi. konsentrasi benar, 8 jalan mulia. Ada singkat jadi singkat, sila semati dan benar. Sebab ini akibat ini. Sebab ini akibat ini. Jadi 4 ini apa? 4 ke senjataan mulia. Bayangkan, kok ini dia apa nih? Di kalian minuman sudah minum, tapi tidak dipakai. Ini juga botol air, ini botol minuman. Bisa jadi apa nanti ini? Depannya, Iklan. mana begini bisa digunakan untuk jadi tempat yang paling tinggi. Ini ilmu yang penting. Akibatnya apa nih terhadap manusia ini? Akibatnya adalah manusia kita itu ada 2. Ada badan jasmani dan ada pikiran, ada cita. 2 kan? Semua ada 2. Tidak ada yang satu. Kalau ada satu, tidak ada cita. Sudah jadi jenazah. Jangan dia yang pergi. Cita masih ada. Nama dan rupa. Nama badan mani, rupa ada badan mani. Nama adalah cita dan pikiran. Tidak bisa lihat pikiran, sebab bukan barang yang dia kelihatan. Semua ada tapi tidak bisa lihat. Tapi boleh diumpamakan seperti apa? Seperti dalam ini. Seperti jantung. Jantung bilang pikiran kita ada itu bersih, bening, bercahaya. Namanya bahasa Bali bilang okat jerak ni dan cipta. Cipta itu pikiran itu bersih, bening, bercahaya. Tetapi pikiran kita ini ditutup oleh kilesa atau kegagalan batin. Satu yang hijau-hijau apa tadi? Keserakahan. Yang bahasa di bahasa hijau-hijau banyak serakah. Ya. Coba benar. Kemarahan atau dosa. Lalu yang hitam Bodohan. kebodohan ada moha. Loba atau raka, dosa dan moha. Tutup pikiran kita. Jadi kotor. Banyak mau bikin jalan, mau bunuh, mau mencuri, mau asusila. Tidak baik ini kotor. Sang muda kasih tahu kita pokok yang penting 3 macam. 1, janganlah berbuat semua kejahatan. 2, perbuatlah semua kebajikan. 3, sucikan hati pikiran, mensucikan pikiran, dan sucikan. Bagaimana bisa sucikan pikiran? Dalam waktu kita kotor, kita pakai rinso. Tapi kalau pikiran kotor, pakai apa? Meditasi. Melaksanakan sama dengan mulai dana dulu. Umat ingin ramai dana. Apalagi kalau hari penting hari besok, ramai-ramai undang berarti pun datang dana makan dana macam-macam di tempatan. Atau dihara biasa surang tiap hari bawa makanan dana. Ramai banyak kan. Bandingkan lebih dulu tahun 76 tahun itu mulai bukan pimpin dan tadi bertemu dalam makanan sedikit tidak banyak. Apa nanti waktu mulai bangun ini ada sudah 1 piring nasi goreng
laki satu. Tiap hari dikasih makan nasi goreng tiap hari 1 tahun penuh. Ternyata begini, dia mulai ya. Bandingkan dengan itu, tidak berkenan. Ini dia ada bantuan buat budak. Di sini banyak masuk, banyak yang mau berdana sebagai fondasi. Lalu berikan dana apa lagi? Ternyata dana Sila. menjalankan sila, mengkajian sila. Satu apa? Saya janji apa tadi? Janji apa tadi? Satu, Tidak membunuh. pada di patah dia mendidik petang di ini hati saya janji saya tidak akan membunuh dan berarti kalau digigit nyamuk janjinya lupa tahu melaksanakan sesuai dengan janjinya semua ada 5 ya kerja silanya kalau janji kalau memberkatkan tidak membunuh apa akibatnya kemarahan yang kasar akan lenyap hilang kegiatan. 2 apa? Tidak mencuri. Tidak mencuri. Dana kita menunjukkan pada yang mau mencuri apa juga kegagalan yang kasar hilang. 3 tidak asusila. 4 tidak bohong. 5 tidak mengumpulkan kebodohan akan lenyap. Jadi yang kasar lenyap sebab apa? Sebab tidak melekat dana dan sila. Lalu yang di tengah-tengah kecelakaan yang tengah padanya agak hijau mudah kepadahan juga mudah. Ini kebodohan juga mudah. Jadi namanya kama cangka payabada. Jadi kebodohan tadi dekat. Tidak bisa gantung bulan satu ya. Belum berapa kali. Tidak bisa. Sudah tak sejak pikiran kacau. Dulu di sini pasti pikiran jalan-jalan kemana? Ke Bang Pancit yang dengar. Satu lagi laku-laku. Apakah mungkin? Apakah benar? Apakah berbudak bagaimana? Apakah tentang budak ada? Ini kecelakaan yang tengah. Bagaimana itu cepat kita hilang? Dana sudah, sila sudah. Apa lagi? Apa lagi? Samadhi atau meditasi. Kalau senang yang indah, yang cantik, meditasi apa dilakukan? Pakai objek pada kita sendiri. Manusia itu pada kita itu bukan cantik seperti apa? Jadi seperti apa? Seperti universe. Harus pakai pada kita menunggu bahwa kita itu kotor, bukan barang indah, bukan yang cantik. Kalau bukan dia akan lenyap. Lalu kemarahan, kebencian kemarahan yang beda mudah. Tidak sampai bunuh, tapi dalam hatinya kapan sempat dia akan hukum dia. Bagaimana bisa hilang? Meditasi apa? Meditasi metta, lupa ya. Seperti tadi, mungkin semoga apa? Semoga apa tadi? Semoga semua makhluk bahagia. Itu akan hilang. Dalam tenaga meditasi, memberikan meditasi, kebencian dalam hati akan lenyap. Lalu kebodohan, ngantuk pakai apa? Pakai sinar terang. Lampu boleh, lilin boleh, ada sinar matahari kalau siang hari. Dia ada pakai sinar, ya sinar oh ini merah. Ada hijau, kuning. Ada merah apa? Nanti akan hilang. Atau ingat lagi apa? Lagi makan, ingat lagi makan. Lagi jalan. Lagi kerja, ingat bukan lagi apa? Lagi apa? Lagi duduk. Kalau ingat lagi duduk itu sudah meditasi. Pikiran tidak kacau. Tapi duduk lagi dengan khotbah, pikiran akan tenang.
satu lagi, kalau laku-laku picik-picak menurunkan badan kita sebagai benda empat, jadi tanah, jadi air, jadi api, jadi angin akan hilang. Mutasi yang kena akan dendam. Masih ada yang halus lagi dalamnya, namanya asawa, kamasawa, pawasawa, dan apiccasawa. Kamasawa, bagaimana bisa hilang? Ini yang diucap oleh Pangeran Cetana. Sebab ini guru tidak bisa, tapi yang ini yang tidak bisa. Dengan meditasi tidak bisa. Buat tembaik dapat cara dapat juga yang hilang. Kita mudah mengembangkan dengan pakai warna. Bagaimana bisa dapat pada? Bagaimana? Bikin surat, kirim ke mana? Kirim ke Mesut. Dapat banyak. Banyak akan dapat 3 macam, 3 cara. Satu, banyak dengan yang kecil. Belum dengan lihat anak pandai tidak lihat dia di mana tahu. Dia di kupingnya. Kan kupingnya di baru dia bisa tangkap apa yang gurunya bilang, orang tua bilang dia tangkap. Jadi hanya dapat banyak. Oleh karena itu kalau mau anak-anak pandai cari pandai. Banyak dapat dengan dengar, banyak dengan namanya suta, banyak. Dengan oleh itu kita rajin datang diharap dengan khotbah. Kalau tidak sempat datang, boleh di mana? Dengar dari mana? YouTube. Sekarang boleh Google, dari WhatsApp. Jangan hanya dengan nyanyi saja, tapi dengan khotbah pakai penyuluh, pakai tamu, pakai mana-mana siaran, banyak ada Google. Tidak dengar, banyak dengar tidak dapat panjang. Itu panjang satu. Dua, kalau tidak dengar apa, lihat apa, lalu merenungkan. Kalau lihat daun-daunnya sudah semua warnanya itu tadi hijau-hijau jadi kuning-kuning, lalu rontok, tetap. Apa? Adicca, tidak kekal. Kalau sampai dapat nanti bahwa tidak kekal, agak adicca itu panjang, dapat panjang. Panjang ini namanya cinta, namanya panjang yang dapat dari sering merenungkan ya apa-apa. Lalu yang ketiga namanya kawana, namanya panjang yang kita langsung laksanakan. Seperti ada orang cerita, ada buah-buahan, satu buah-buahan enak seperti apa? Manis seperti apa? Kurang bukan, baik bukan. Bagaimana bisa membeli? Harus datang makan langsung. Dapat seperti buah-buahan ini enak bagaimana? Harus dapat langsung melaksanakan. Kalau ibu-ibu pandai masak, lalu aja itu ada baca tidak bisa, harus langsung. Lalu bisa. Ada dapat sampai itu dapat banyak mengerti langsung. Apalagi kalau kita dalam meditasi, tenang, kalau tenang saja ya. Mulai melaksanakan, mempraktikkan, menunjukkan bahwa badan kita ada 4 unsur dan surat bulannya punya adicca, dukkha, sebab dukkha, dukkha dan merasakan lagi dan pada kemudian jelas sekali. Kalau sudah jelas sekali dalam panjang yang dalam sekali itu namanya nyada. Biasanya nyada ada 9 tingkat, tapi boleh singkat dan tidak. Nyada yang pertama bisa ilmu mengerti apa?
Mengerti ingat kehidupan terlampau seperti satu panggilan tercatat. Dia dulu dia bawa hidup ingat kehidupan terlampau 1 kali 2 kali sampai tidak ada batasannya berapa kali. Nyana ini namanya upenuasa nyana. Mengerti jelas sekali. Dia dapat pulang lebih jam 9 malam. Ini jam berapa? Jam 9 ya. Setengah 9. Dia tidak berhenti. Lagi mengembangkan panjang meningkat lagi sampai dapat yang kedua. Nyana mengerti bahwa semua makhluk perbuatan baik akan seperti tempat yang bagus dan enak. Kalau jelek seperti tempat yang buruk. Ini namanya tutu bapaknya anak. Dia bilang pulang dari jam 12 malam. Tidak berhenti. Sebab dia sudah tekad bahwa kalau tidak mencapai dunia tidak akan bangun dari tempat duduk. Teruskan lagi mengembangkan panjang sampai matahari sudah mau terbit. Dapat ibu yang ketiga atau yang ke-9. Dapat apa? Dapat mengerti apa? Dapat ini duka. Sebabnya duka, lenyap duka dan dapat jalan mulia. Mengerti dan melaksanakan mempraktikkan lengkap semuanya. Dan mengerti mengenai roda kehidupan. Ada pencipta semua pembahasan. Ini di dalam tidak gampang. Pakai waktu lama dengan ilmu ini membuat apa akibatnya? Membuat keserakahan yang harus hilang, kemarahan yang harus juga lenyap, kebodohan yang harus juga hilang. Benar hilang semua, kemudian hilang semua. Akibatnya adalah Sadi mencapai di mana? Jadi sudah sesudah itu beliau pergi ke taman bisa isi peternak berketayuan untuk kasih ceramah tentang pertama kalinya namanya khotbah pertama namanya dalam kitab yang Dhamma Cakkappavattana Sutta di lambang Samudra Buddha Dhamma. Mulai dari taman Nusa Buddha Dhamma di India, lalu roda Dhamma Buddha jalan-jalan ke selatan ke Sri Lanka, jalan-jalan ke barat dan ke timur, ke Burma, ke Thai, lalu ke Indonesia, sampai India dan sampai di Jakarta. Taruh di mana? Roda Dhamma taruh di mana? Taruh di Sunda. Di mana apa? Jakarta. Di mana Jakarta Dhamma Cakka Jaya. Itu lambang roda Dhamma dan diputar oleh Buddha pada hari Asatha. Asatha. Sesudah khotbah pertama selesai, akibatnya apa? Salah satu di antara 5 pendapat. Siapa saja 5 orang? Satu, Kondanya Bodhanya 2, Mahanama Tidak 3, Mahanama 4, Asaji Atensi. Coba lagi satu lagi. 4. Dibagi lupa. Satu di antara yang paling tua adalah Kondanya Bodhanya dapat mengerti Dhamma, bisa mencapai kesucian yang tingkat 1 menjadi Sodapana. Sang Buddha dia dengan mata batin dia, Bodhanya sudah mengerti perbedaan Anya Bodhanya sudah mengerti Dhamma, Bodhanya sudah mengerti. Akhirnya jadi namanya Anya Bodhanya. Dan sudah itu beliau minta sebulan untuk dikapuskan jadi bhikkhu, menjadi bhikkhu pertama di hari itu. Lengkaplah Buddha
Dhamma dan Arya Sangka. Nah itu 3 apa? 3 sáng thì Ratana 3 Ratana lengkap hari itu. Umat Buddha mengerti cerita ini. Kapan kalau hari bulan Purnama suci, bulan 8 itu adalah kejadian bahwa Sang Buddha kasih khotbah pertama Buddha Doda Dhamma dan penting ada kondak jadi bimbu pertama lengkap tidak hormat memberi hormat datang di hala ramai-ramai hormat kepada Buddha, hormat kepada Dhamma, Buddha Dhamma dan hormat kepada Sangha penting ada hormat Sangha bimbu Sangha dan pada Maria Sangha kita hormat, kita puja. Ada 2 macam puja. Puja dengan kembang, dengan lilin, dengan bagian macam-macam. Ada makanan, buah-buahan, puja. Namanya abisa puja. Kalau tidak punya barang bagaimana? Boleh bantu puja ada? Bisa tak? Bisa. Dengan melaksanakan Dhamma sesuai dengan apa yang sudah dipesan Buddha. Mulai apa dulu? Dana, lalu Sila, sila, lalu samadhi, meditasi atau panjang. Apa lagi? Itu banyak dengan khotbah Dhamma. Apa lagi? Bangkitkan dengan Dhamma. Dapat jasa. Apa lagi? Bantu urut, panitia itu macam-macam bersiapkan perjalanan dapat jasa sebab berdasarkan Dhamma yang berbuat jasa. Dia orang lain berbuat jasa tidak ikut menikmati, ikut menikmati. Oh bagus. Tidak hormat puja tidak dapat jasa. Mungkin pemikiran dulu tidak jasa. Apalagi bagikan jasa, tambah jasa banyak. Akibatnya sampai akan bisa mencapai tujuan. Ini adalah makna dari hari sadhana puja yang kita lakukan. Kita dapat jasa, orang dapat jasa banyak. Bisa lihat di mana? Orang banyak jasa. Dia di mana? Dia di kantongnya. Jasa banyak, dia di mukanya. Mukanya lebar, itu manis, semua banyak jasa. Kalau orang tidak banyak jasa, mulutnya mungkin bercerita. Jadi kita dapat jasa banyak, hormat kepada Buddha, sama Sangha dengan kepada beda-bedakan meditasi, pikiran tenang, buka yang dia dicahaya, yang dapat mencapai kesucian. Tempat aku nana